untuk gemuk memang perlu pakan konsentrat. Tetapi kalau kambing domba dikasih pakan konsentrat bisa seger, tetapi pengeluaran sama penghasilannya nggak akan imbang, nanti rugi. Jadi tidak ada gunanya. Nggak ada kalau gunanya, rugi. makanya peternak kambing domba itu dikasih rumput, cari rumput yang proteinnya tinggi, serat kasarnya rendah, kemudian kalau perlu difermentasi. Nah, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semua, semoga semua sehat dan rezeki selalu banyak. Ini Mas, gimana kabarnya? Bagus nih, baru musim hujan delok TV angel. Karena mbuh piye gak mudeng aku kok. TV-nya masih TV-nya, analog ya. Iya. Banyak semutnya. Nanti Mbok ya yang sudah bagus Nanti dilanjutkan beli yang bagus. Kan ini panen jagung, kayaknya Iya. hasilnya bagus toh. Ya alhamdulillah. Rezeki dari Gusti Allah. Oh ya, disyukuri. Nanti hasil panen jagung untuk beli TV yang besar, Lah ya. 60 inch. Ya, ini ada pertanyaan Pak. Ada ini pertanyaan ya. Om. Nah, Tadi ini. tak tunggu-tunggu kok ya. Katanya ada pertanyaan kok Lah, di iya, sini. dari Master Sum. Oh, Mr. Sun, Nah, gimana? ini- Om, pertanyaannya. Minta izin Pak, apakah pemeliharaan domba di Kalimantan Selatan itu dilarang? Oh, apa pelihara domba di Kalimantan Selatan dilarang? Heeh. Pertanyaan kedua? Tadi bilang dulu. Udah. Oh, udah. Nah, terus yang kedua dari Vicky Ramadan, Vicky Ramadan, Mas Nah. Vicky. bahas masalah pakan penggemukan domba atau kambing Pak. Berapa metabolisme energi yang diperlukan untuk menggemukkan ternak serta apa itu bypass protein dan asam amino tambahan untuk penggemukan. Oh, ya. Saya sering dengar istilah tersebut cuman tidak mudeng sama sekali. Oh, iya iya iya. Oke, siap. Nah, yang ketiga, nah, ya, ini dari Levi Gaming. Levi Gaming. Nah, Levi Gaming. Ini baru mulai ya. Saya baru mau mulai Pak, izin bertanya. Kalau waktu makannya untuk jantan itu berapa? Kalau sehari, dan kalau untuk betina berapa hari sekali Pak? Mohon arahannya. Oh, makannya domba kambing Makan, itu berapa kali sih sehari? Jantan gitu. berapa? Nah, Betina gitu. berapa? Nah. Oke. Terus ada lagi dari Mas Mister. Waduh, mantap Pak dombanya. Nah, domba punya saya kasih full hijauan. Oh, iya. Banyak dikasih hijauan gitu Hijauan aja. maksudnya. Kok kurang gemuk ya Pak? Oh, Minta solusinya. Nah, solusinya gimana? Kasih hijauan kok kok enggak gemuk? bisa gemuk. Nah, sementara itu dulu. Coba nih kita jawab. Oh, kita jawab ya Om ya. Mm-mm. Pertama kayaknya apakah pelihara domba di Kalsel dilarang? Oke. Kalsel dilarang. Saya belum pernah dengar ketentuan itu, apakah itu pelarangan dari gubernur, apakah pelarangan dari bupati. Yang sudah saya dengar pelarangan memasukkan, bukan beternak ya, memasukkan domba ke Kaltim. Oh lah, kalau cuman memelihara kan itu bukan binatang larangan ya. Kalau sudah yang di sana Ya, biar di sana. dipelihara, apa dilarang dipelihara harus dipotong, apa gimana saya nggak dengar. Tapi untuk memasukkan domba, jadi ngambil Jawa dikirim ke Kalimantan Timur tidak boleh domba gitu. ya, tapi kambing boleh. Oh. Kalau ke Kalsel saya belum dengar. Gitu. Jadi nanti kalau biasanya ada keputusan gubernur atau keputusan bupati bahwa daerah tersebut tidak boleh memasukkan domba ke situ. Oh. Jadi bukan melihara, kalau sudah ada, Ya, dipelihara. kalau melarang pemerintah harus tanggung jawab. Nah, iya. Jadi harus dibeli dan dipotong. Pemerintah harus membeli minyak peternak dan dipotong. Tidak dilarang kemudian
terus Cuman suruh motong sendiri, Nah, nggak seperti itu. ya untuk Pemerintah apa? pasti bertanggung jawab. Ya, saya Dan kira ini- ya seperti itu pemerintah. Ini gini Om, ada penyakit tertentu. Jadi ada sapi-sapi tertentu yang mudah terkena penyakit yang asalnya dari domba ini. Kita udah pernah Bahas itu. kita pernah bahas. Nanti Iya. linknya kita posting ditampilin di YouTube ya Om ya. Iya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, Nah, pertanyaan itu kedua, gimana Om, metabolisme? pakan penggemukan domba, masalah apa itu? Energi, Sedang itu bypass protein Ya, dan asam amino asam tambahan. amino. Jadi gini, kalau beternak domba, beternak sapi itu sebetulnya tidak usah pusing-pusing. Tidak seperti orang beternak layar atau ayam petelur. Iya. Kalau ayam petelur kan sehari, jadi dalam 30 hari diharapkan telurnya itu ada 26 gitu kan. Jadi energinya berapa, proteinnya berapa, kalsiumnya berapa harus dihitung dengan benar. Termasuk serat kasarnya. Kalau enggak nanti nggak bisa mencapai produksi itu. Kalau nggak mencapai produksi jadi rugi karena pembelian pakannya tidak bisa dibayar dengan telur yang dihasilkan. Tetapi untuk beternak domba, memang domba ini kan efisiensi dari penyerapan saluran pencernaan kan kurang bagus Om. Iya. Jadi yang penting ternak domba itu dikasih hijauan yang proteinnya tinggi. Jadi cari di internet protein rumput king grass berapa, protein ini berapa, nanti kan bisa kelihatan oh rumput ini proteinnya tinggi. Nanti kandungan Proteinnya atau tinggi, itu, seratnya ya. rendah. Nah, dicari yang proteinnya tinggi, seratnya rendah. Nggak usah pusing kalau beternak domba aja. Iya. Nanti kasih bagus sekalipun tidak akan bisa mencapai bagus sekali. Jadi kalau nanti dapatnya seratnya terlalu kasar, terus proteinnya rendah, harus difermentasi kalau bisa. Jadi untuk memecah serat kasarnya atau ligninnya itu menjadi mudah dicerna. Ternak domba itu kurang diminati lebih daripada sapi, lebih bagus kalau pemodal besar itu ternaknya sapi. Nah, tapi ini adalah jalan bagi orang-orang yang kecil kayak saya juga kita ini untuk beternak domba karena lebih mudah, ngitungnya pakannya gampang, asal dikasih pakan yang tidak yang oke lah, nggak usah terlalu jelimet-jelimet ngitungnya gitu kan. Yang mudah-mudah aja. Terus penyakitnya tidak banyak, nggak kayak sapi, nggak kayak ayam gitu kan. Ya, kalau jual juga nggak repot. Jadi orang yang punya uang 5 juta sudah dapat 2 ekor. Kalau sapi 5 juta pedat saja belum dapat. Baru lahir aja. Jadi jualnya juga agak susah kalau sapi. Kalau Ya. kambing atau domba itu lebih mudah. Lebih mudah. Ada keperluan dibawa ke pasar kan bisa. Makanya tidak usah jelimet-jelimet kan, memang ngitungnya energinya berapa, proteinnya berapa, kalsiumnya berapa, fosfornya berapa. Terlalu sulit. Seperti Nah, itu. proteinnya ini ada beberapa macam juga Om. Tidak protein enggak, ada beberapa asam amino itu kan protein. Nah, ada beberapa yang bagus, yang lebih bagus yang mana. Dan ini sesungguhnya kalau bisa itu memang dikebiri kalau bisa Om Tasno. Dikebiri pakai karet apa ditang. Body tang namanya, ditang nanti ngebirinya itu skrotumnya atau testisnya itu tidak hilang, tapi masih ada tapi kecil. Jadi kalau untuk makannya berapa? 10% dari berat tubuhnya kalau hijauan yang masih segar. Jadi kalau 40 kilo domba mestinya 4 kilo. hanya butuh 4 kilo, jangan lebih. Per hari ya itu ya. Kalau lebih berarti cuma jadi kotoran, jadi telek. Nah, iya. Itu. Gitu. Dan ini Terus, ada pertanyaan pertanyaan ketiga. lagi ya. Dan ketiga itu dia baru mau mulai beternak kayaknya ya. Pertanyaannya itu waktu makannya untuk jantan itu berapa kalau sehari? Gitu. Dan kalau untuk betina berapa hari sekali, Pak? Oke, jadi sama Om Tasno, jantan betina itu pakannya memberinya 2 kali. Nah, saya kira ya sama lah. Kan? Kalau ayam itu kan pagi sama jam 2. Nah, ini bisa pagi sama agak sore jam 4. Ya. Jam 8 sama jam 4. Iya. Jadi pakannya itu kalau ada konsentratnya berarti konsentrat dulu baru hijauan. Tapi kalau hijauan atau fermentasi langsung aja hijauan. Apa bisa dilepas Om Tasno, nggak usah dikasih makan kalau untuk kambing domba itu. Ya. Jadi dibersihkan kok kandangnya, kalau jam-jam 9 itu bisa dilepas. Apa jam 8 kalau nggak hujan Bisa sih tidak dilepas. usah, kalau bisa nggak usah dikasih makan, dilepas dah cukup. Wes, cukup cari sendiri. Cari Nanti sendiri, nah. mana yang disuka Nah, itu. begitu nanti pulang sore apa siang pulang baru dikasih makan sorenya saja. Nah, kasih makan Maka buatan ini ya. bisa
bisa Bisa, rumput tapi yang juga bisa dicincang, rumput, bisa heeh. konsentrat. dicampur. Tapi kalau mau konsentrat dulu baru hijauan. Nanti sore juga gitu, konsentrat dulu baru hijauan. Jadi harapannya konsentrat yang termakan pertama itu lebih Terserap. cepat terserap. Gitu. Sekarang pertanyaan keempat, Mas. Nah, pertanyaan keempat itu dari Mas Mistar. Mas Mistar. Heeh. Mantap Pak dombanya punya saya. Nah, mantap. Oke. Dia punya sudah jos ya. Ya. Saya kasih full hijauan tapi kok kurang gemuk. Oh gitu. Untuk kambing dan domba itu memang tidak bisa gemuk banget kok. Paling cuma seger saja. Iya, seger. Tidak ada domba yang seperti sapi yang bisa gendut itu enggak Heeh. ada. Kalau sapi kan bisa ngelempar. Nah, jalannya itu sudah enggak ada seperti itu. Misalkan Memang domba kambing itu efisiensi pencernakannya kurang. Jadi enggak bisa gemuk banget. Ya namanya gemuk domba ya cuma seperti aja. Jadi dia baik gemuk. Kemudian makanya gini, untuk gemuk memang perlu pakan konsentrat. Tetapi kalau kambing domba dikasih pakan konsentrat bisa seger, tetapi pengeluaran sama penghasilannya nggak akan imbang, nanti rugi. jadi tidak ada gunanya Nggak ada kalau gunanya. rugi. Makanya beternak kambing domba itu dikasih rumput, cari rumput yang proteinnya tinggi, serat kasarnya rendah. Kemudian kalau perlu difermentasi. Nah, kan biasanya kan udah tahu, misalkan cari rumput yang itu apa? Bis kucing tuh. Nah, itu bisa kan, juga. nah, gitu. Itu Terus juga bagus. rumput yang jenis ini, Ya, rumput yang jenis ini tidak bagus. Ini kan biasanya kalau udah pengalaman, bisa. pengalaman tapi melakukan, bukan pengalaman dari kan lebih teringat pengalaman yang melakukan. Makanya belajar bisa dicek kok itu Om Tano. Jadi bisa juga diambil katakan rumput king grass, diperiksakan ke Lab. kan ada lab itu Om. Proteinnya berapa? Tapi kalau gitu nanti ngabisin uang. Iya. Lihat aja di Google, klik protein rumput king grass semua. Protein rumput pakcong itu kan sudah ada daftarnya Om Tano. Nah, itu tinggal cari, oh berarti aku harus nanam rumput ini. Ini gitu. Nah, nanti hanya pada saat panen itu tidak boleh terlalu muda. Waktu ngasihkan makannya. Bukan panen rumputnya itu. Nah, tidak boleh juga terlalu tua. Nanti pada saat katakanlah ini umur 50 hari, 60 hari itu dipanen gitu. Oh gitu. Tidak boleh di bawah 50 hari. Karena nanti masih mencret nanti kalau Kalau terlalu muda. Nah, terus kandungannya juga proteinnya masih kurang. Kemudian mineralnya juga masih kurang. Gitu Mas. Jadi tidak usah repot, memang tidak bisa gemuk-gemuk banget. Kalau mau gemuk-gemuk banget dikasih konsentrat akan rugi. Iya. Makanya pemberian konsentrat itu hanya pada saat rumput susah. Ya. Nah, Itu pada biasanya saat kalau kemarau, musim kemarau. kemudian sudah dipotongin semua, yang difermentasi kemarin juga udah habis, baru beli konsentrat. Ya. Nah, itulah Untuk menopang itu Menopang makanya biar enggak. untuk sebagai tambahan. Kalau nanti tidak dikasih kan cuma dikasih saya malah Nah, kurus. gitu. Nah, jadi memang peternak kambing itu tidak usah repot-repot, cari asal mau menanam rumput yang bagus kualitasnya. Banyak protein. Baik teman-teman, pada semua teman-teman yang sudah menonton, ya, subscriber, viewer, likers, diucapkan terima kasih. Nah, Didoakan semua rezekinya lancar, Amin. selalu sehat.